Alon tengah berhadapan dengan pria muda yang mengaku sebagai Nangwon, pemimpin order yang pernah ia lihat di Psychedelia. Dalam ingatannya, wajah Nangwon di Psychedelia sangat buruk hingga disebut wajah yang mengundang kebencian, sehingga Alon sulit menerima bahwa pria tampan di depannya adalah orang yang sama. Suara Nangwon memang mirip, tetapi perubahan penampilan terlalu drastis. Nangwon dan adiknya, Nangyeon, menyapa Alon dengan antusias, dan Alon menahan kebingungannya. Ketika ditanya mengenai mata Nangwon, ia menjelaskan bahwa ia telah menyembunyikan penampilan aslinya menggunakan artefak. Setelah cincin dilepas, penampilannya berubah, namun tetap jauh lebih tampan dibanding versi di Psychedelia. Bahkan Evan menggumam bahwa ini rusaknya keseimbangan. Alon hanya bisa menanggapi bahwa Nangwon tumbuh dengan baik. Saat Alon hendak menuju ruang minum bersama Evan menahannya dan bertanya dengan malu-malu apakah Alon bisa memeriksa apakah seseorang memiliki pasangan. Alon salah paham dan mengira Evan berbicara tentang Nangwon. Namun Evan buru-buru meluruskan bahwa ia bertanya tentang Nangyeon, bukan Nangwon, sehingga Alon bersedia menanyakannya nanti. Di ruang minum, Alon mendengarkan kisah hidup Nangwon selama 700 tahun terakhir. Nangwon menjelaskan bahwa sebagian besar anggota order adalah para setengah iblis yang selamat dari masa lalu. Ia merasa bahwa semua keberhasilannya adalah berkat Alon yang pernah menunjukkan jalan untuk hidup benar. Nangwon dan Nangyeon mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan tulus, membuat Alon merasa hangat dan bangga. Nangwon kemudian membahas dua hal penting, adanya seseorang yang menjual makhluk abisal di pasar gelap, dan keberadaan seorang pria bermata biru. Ia mengaku bahwa ia sudah mengetahui keberadaan Alon selama 300 tahun, tetapi tidak mendekatinya karena pria bermata biru itu memperingatkannya agar tidak mendekati Alon. Ia menunjukkan sesuatu kepada mereka, yang mereka yakini sebagai kenangan kehancuran dunia, membuat mereka ragu mendekati Alon. Alon semakin penasaran dengan identitas pria bermata biru itu, karena informasi yang ia dapat selalu berujung buntu meski dari berbagai sumber. Nangwon berjanji akan menyelidikinya lebih jauh. Setelah itu, Nangyeon mengungkapkan bahwa mereka telah membantu Alon dari jauh selama ini. Ia mengeluarkan dokumen hitam dari Guild Informasi dan mengaku bahwa dirinya adalah pemimpin asli dari kegelapan di ujung malam, yang selama ini menyediakan berbagai informasi kepada Alon secara gratis. Mendengar kata gratis, Alon menoleh pada Evan dan menyadari bahwa selama ini ia selalu membayar untuk informasi tersebut melalui Evan. Ketika dimintai klarifikasi, Evan hanya berkilah bahwa ia menabung sedikit demi sedikit. Basiliora kemudian tanpa sengaja menyingkap bahwa uang itu dipakai Evan untuk bersenang-senang, sehingga Evan akhirnya harus mengaku. Setelah masalah itu ditunda untuk dibahas nanti, Nangyeon menyebut bahwa Nangwon membawa hadiah untuk Alon. Saat mereka bersiap memberikannya, adegan berpindah ke wilayah kerajaan Ashtalon bagian timur. Di sana, setelah menangani gerbang aneh yang terbuka di dekat wilayah kekuasaan, Eliban dan kelompoknya membuat perkemahan. Yan melihat Eliban membakar sesuatu yang tampak seperti kain hitam. Ketika ditanya, Eliban hanya menjawab bahwa itu adalah sesuatu yang dulu ia gunakan dan sekarang sudah tidak ia perlukan lagi. Ia tersenyum samar sebelum kembali ke perkemahan, namun sesaat sebelum berbalik, ia menatap kain yang terbakar itu dengan mata biru yang dalam. Segera setelah mengatakan bahwa ia membawa hadiah, Nangwon mengeluarkan sebuah kantong kecil dari sakunya. Alon yang menatap kosong cepat menyadari bahwa kantong itu adalah kantong ruang akses. Untuk membuktikannya, Nangwon mengeluarkan sebuah pedang dari dalam kantong dan meletakkannya di meja. Pedang agung yang hampir tak masuk akal bisa keluar dari wadah sekecil itu. Nangwon menyebutnya sebagai pedang surga, sebuah artefak langka yang membuat Alon dan Evan terpana. Hadiah kedua yang diberikan adalah Staff of Verdancy.
Alon mengenal item itu karena muncul dalam alur utama Psychedelia dan sangat kuat bila digunakan oleh tipe penyihir tertentu. Ia terkejut karena item yang seharusnya hanya bisa didapat melalui kerja keras berbulan-bulan itu kini berada di tangannya. Setelah itu, Nangwon mengeluarkan cincin pendekar pedang tanpa nama, artefak yang memungkinkan orang biasa mengeluarkan aura pedang tanpa sihir. Lalu disusul sarung tangan keyakinan, sarung tangan yang tersembunyi, sirah besi bion, air mata orim, dan puluhan artefak lain. Dalam 1 jam, ruang minum teh sudah penuh sesak oleh barang-barang yang menumpuk di lantai dan meja. Nangwon mengatakan masih ada 5 hadiah lagi, namun ternyata yang ia maksud adalah 5 jam tambahan. Total 6 jam penuh ia mengeluarkan hadiah dari kantong yang tampaknya tak berujung. Keesokan harinya, Alon merasa pusing melihat gunungan hadiah. Di hari yang sama, Nangwon dan Nangyeon berpamitan meninggalkan kediaman Markis. Nangwon berjanji untuk kembali setelah urusannya selesai, namun sebelum pergi ia kembali mendekati Alon dan dengan suara pelan memberitahu bahwa ada serigala pembangkang di dekat Alon. Nangwon mengatakan ia akan menanganinya, lalu pergi sambil tersenyum cerah. Setelah kepergian mereka, Evan berkomentar bahwa Nangwon tampak menyegarkan untuk seseorang yang bergelar Raja Kutukan, berbeda dari rumor yang menggambarkannya sebagai sosok kasar dan egois. Alon pun merasa rumor itu tidak akurat. Ketika Alon menyadari Evan tampak murung, ia baru tahu bahwa Evan telah ditolak oleh Nangyeon karena dianggap terlalu lemah. Di siang hari, Penia kembali dari Blue Tower dengan penuh kebisingan dan kebanggaan karena menjadi peneliti termuda yang makalahnya diterbitkan oleh Asosiasi Penyihir. Setelah menerima ucapan selamat dari Alon, ia memberitahu bahwa ia menemukan hal baru terkait formula sihir yang pernah dibicarakan sebelumnya. Alon kemudian mengajaknya membantu pekerjaan lain, dan sebagai imbalan ia menjanjikan Penia kesempatan meneliti 2 artefak dari tumpukan yang dibawa Nangwon. Penia pun menerima tawaran itu meski kelelahan. Saat Evan masuk, ia memberikan sebuah surat dari keluarga kerajaan kepada Alon. Dalam surat itu, Xian menyampaikan bahwa ia mengingat kembali sebuah memori baru mengenai Alon dan Kardinal, dan memintanya datang. Alon mengeluh bahwa ia tidak akan mendapat waktu istirahat. Sementara itu, di perjalanan pulang, Nangwon dan Nangyeon bertemu seorang, si manusia binatang bermata emas. Nangwon menyebutnya, serigala pembangkang, dan menyuruhnya kembali karena ia tidak mengikuti perintah tuannya. Seorang menolak, menyatakan bahwa ia ingin terus melindungi Alon. Nangwon mengancam akan memaksanya pulang dengan paksa, dan pertarungan pun dimulai. Keduanya melepaskan kekuatan besar masing-masing, tangan hitam Nangwon dan petir keemasan seorang. Namun menyadari bahwa bentrokan serius akan menarik perhatian wilayah Palatio dan dapat mengganggu Alon, keduanya menahan diri. Pertempuran sengit berubah menjadi perebutan rambut yang canggung dan memalukan selama 30 menit. Mereka saling memerintah untuk melepaskan pegangan, gagal berkoordinasi, lalu akhirnya saling menarik lagi. Nangyeon yang melihat hanya bisa memalingkan wajah karena malu menyaksikan 2 sosok terkuat di kerajaan aliansi bertengkar dengan cara begitu menyedihkan. Di bekas saluran air bawah tanah Rosario, lokasi yang dulu digunakan Kardinal Underder untuk mengumpulkan makhluk abisal demi menciptakan dewa bagi manusia, suasana kini sudah dibersihkan dan menjadi sunyi. Dari tempat itu, sang Rasul Kemurnian muncul. Ia menggerutu bahwa suasana hatinya buruk, namun merasa lega karena telah menggunakan umpan untuk mengelabui musuh. Ia menghentikan gerakannya sejenak ketika memikirkan sesuatu yang janggal, tidak seharusnya ada hubungan apapun antara Raja Kutukan dan Markis Palatio. Ia memikirkan sebutan kakak yang digunakan Nangwon dan mulai mempertanyakan identitas asli Markis Palatio. Ia sempat menebak apakah Palatio memiliki hubungan dengan kelompok 100 hantu atau naga buta, namun akhirnya menganggapnya terlalu jauh.
Walaupun ia ingin mengunjungi target-target tersebut, ia sadar bahwa yang itu tidak bisa menunggu. Karena itu ia datang ke tempat rahasia ini untuk menggunakan rencana cadangannya yang terakhir. Ia melangkah masuk lebih dalam untuk memeriksa sesuatu yang ia anggap sudah matang. 1 minggu telah berlalu sejak kepergian Nangwon. Selama waktu itu, Alon mengurus semua pekerjaan yang menumpuk. Ia menyelesaikan dokumen selama 3 hari, memberi bonus kepada Alexian, dan melanjutkan penelitian ritual bersama Penia. Reverse Heaven memiliki banyak efek samping dan Alon juga mulai mempelajari jenis sihir lain. Ia kemudian menggunakan Footsteps of the Past untuk berdiskusi dengan Kilrus mengenai prinsip Reverse Heaven. Kilrus menduga teknik itu dapat mengubah konsep dan menghubungkannya dengan kemungkinan bahwa Primordial Mage adalah yang bermata tertutup, atau muridnya. Ia menilai itu tidak lagi menjadi masalah besar karena sudah lama berlalu, namun menyiratkan betapa kuatnya Primordial Mage di masa lalu. Setelah percakapan itu, Kilrus mengajak sparring dan Alon hanya mampu bertahan selama 1 menit. Kembali ke masa kini, Penia menegaskan bahwa Alon tidak menggunakan ritual dan menyatakan idenya, menggabungkan sihir dan sorcery agar tubuh Alon dapat menangani jumlah mana yang besar. Alon menyadari ide itu dapat bekerja. 1 bulan berlalu. Karena penelitian, Alon menunda panggilan kerajaan terlalu lama hingga Evan mengingatkannya. Alon akhirnya memutuskan berangkat ke Trea bersama Evan. Ia tidak membawa Penia karena gadis itu sibuk menulis tesis tambahan. Dalam perjalanan, Basiliora merasakan aura sihir yang mirip dengan milik Biskin, memunculkan kecurigaan tentang keberadaan seorang. Setelah perjalanan beberapa minggu, mereka tiba di dekat Trea. Evan menjelaskan situasi mengenai makhluk abisal yang dimodifikasi, kasusnya kini semakin serius. Belum ada outer god buatan yang muncul, tetapi para preman kecil yang menyerap abisal menjadi sangat kuat. Ini membingungkan karena jumlah abisal yang seharusnya tersebar tidak banyak. Alon dan Evan kemudian memasuki istana dan menuju ruangan Xian. Ketika masuk, Xian tampak sedikit merajuk. Alon menyapanya sebagai pelayan rendah Asteria, namun Xian menanggapi dengan dingin dan mengatakan ia tidak percaya Alon sungguh menganggapnya demikian. Setelah menyuruhnya duduk, ia memberikan ubi manis seperti biasa, dan Alon memakannya sementara Xian memperhatikannya dengan senyum halus. Setelah selesai makan, Alon menanyakan tentang memori baru yang tertulis dalam surat. Xian menggoda bahwa Alon tidak merindukannya, tetapi kemudian mengakui bahwa ia hanya bercanda. Ia menjelaskan bahwa memori baru itu berkaitan dengan Alon dan Kardinal Yutia. Dalam memori tersebut, Alon tampak sedang berbicara dengan Yutia di ruang audiensi. Yutia terlihat merajuk, memalingkan kepala dengan ekspresi ham. Setelah Alon meninggalkan ruangan, Yutia menghampiri Xian dalam memori itu dan berkata, "Jangan sentuh dia, dia milikku." Xian menyampaikan kata-kata itu kepada Alon. Alon mendengarkan penjelasan Xian mengenai memori yang diwarisinya. Ketika Xian menyampaikan bahwa Yutia mengatakan, "Jangan sentuh dia, dia milikku," ekspresi Alon berubah aneh karena sulit membayangkan Yutia yang biasanya selalu tersenyum lembut dapat menunjukkan emosi secara terbuka. Xian menggambarkan Yutia yang bersenandung dan menggelengkan kepala, sesuatu yang membuat Alon semakin tidak percaya. Alon kemudian menanyakan pakaian yang dikenakan Yutia dalam memori tersebut, dan Xian menyebut bahwa Yutia tidak mengenakan pakaian rohaniwan, melainkan jubah hitam merah yang tampak kuno. Sambil mendengarkan Xian mengingat detail itu, Alon mulai berpikir dalam-dalam. Ia mempertanyakan mengapa Yutia muncul dalam memori warisan Xian. Berdasarkan pengetahuannya, mata emas seharusnya hanya mewariskan kemampuan dan fragmen memori dari para raja sebelumnya, yang berarti semuanya adalah memori masa lalu. Karena itu kemunculan Yutia, yang hidup di masa sekarang, tidak masuk akal.
Ia mengingat bahwa dirinya juga muncul dalam memori Xian, dan beberapa fragmen masa lalu yang disampaikan Xian justru membantu dirinya menyelesaikan berbagai masalah sekarang. Walau aneh, ia sebelumnya tidak pernah menyelidiki lebih jauh. Kini, dengan kemunculan Yutia, kejanggalan itu semakin besar. Alon mulai menyusun hipotesis bahwa mungkin ia dan Yutia pada suatu waktu pernah pergi ke masa lalu, seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Ia memang tidak tahu kapan ia akan mendarat jika melakukannya lagi, tetapi ia tahu caranya. Jika ia dan Yutia meninggalkan memori itu secara sengaja di masa lalu, maka memori yang diwarisi Xian tidak lagi tampak mustahil. Bahkan ucapan-ucapan yang pernah disampaikan Xian berdasarkan memori itu juga selalu menuntunnya ke arah yang benar, membuat Alon berpikir bahwa mungkin dirinya di masa depan memang sudah mengatur semuanya. Setelah itu, Alon memanggil Xian dan menjelaskan hipotesisnya. Xian mendengarkan dengan seksama dan menyimpulkan bahwa mungkin benar memori itu berasal dari masa depan ketika Alon kembali ke masa lalu. Ia menganggap hal itu masuk akal meski belum pasti. Setelah meninjau ulang pemikirannya, Xian menanyakan kemungkinan sosok Alon dalam memori itu adalah Alon di masa depan, dan Alon mengiyakan kemungkinan itu. Xian memutuskan untuk menunda pembahasan lebih lanjut dan kembali ke pokok persoalan. Ia menanyakan apakah Alon dapat pergi ke kerajaan suci, karena ada sesuatu yang harus ia lakukan di sana. Xian tidak mengetahui detailnya karena hanya sisa-sisa memori yang tersimpan. Alon mengiyakan. Ketika percakapan akan berakhir, Xian menyinggung hadiah-hadiah yang akhir-akhir ini diterima Alon dari berbagai negara. Alon menegaskan bahwa ia tidak berniat membelot ke negara lain. Mendengar ketulusannya, Xian merasa lega. Setelah pertemuan itu, Alon langsung menuju Rosario, juga berencana bertemu Yutia dan Yuman karena ia belum sempat bertemu Yutia langsung sebelumnya. Namun sebelum berangkat, Evan memberitahunya kabar aneh, para rohaniwan di Rosario sudah cukup lama tidak menerima berkat baru. Awalnya hal itu ditutupi, namun seiring waktu masalah tersebut menjadi semakin jelas. Alon, yang tidak pernah mendengar kasus seperti itu di kerajaan suci, memutuskan menyelidikinya begitu ia tiba di sana. Beberapa minggu kemudian, ketika ia tiba di Rosario, suasana kerajaan itu memang tampak kacau dan tidak stabil, jauh lebih buruk dari sebelumnya. Sementara itu, di Istana Asteria, Xian selesai menjalankan tugas resminya dan duduk sendirian di kantornya. Ia merenungkan percakapannya dengan Alon beberapa minggu lalu. Hipotesis Alon terdengar masuk akal karena ia memang pernah melakukan perjalanan waktu. Namun ada satu keraguan yang hanya bisa dipertanyakan oleh Xian sendiri, sosok Yutia dalam memori itu tampak lebih muda dari Yutia yang sekarang. Hal itu membuatnya sulit percaya bahwa Yutia dalam memori itu berasal dari masa depan. Dengan keraguan itu, Xian mengingat kembali gambaran Yutia dalam memorinya, sambil memiringkan kepalanya dan mencoba memahami ketidakselarasan tersebut. Alon tiba di Rosario dan mendapati bahwa pemandangan kota suci itu masih sama seperti sebelumnya, bangunan putih bersih dan jalanan rapi, dengan kuil besar di pusat kota yang tetap memancarkan kewibawaannya. Namun, meski tampak tak ada perubahan, ia merasakan jelas bahwa suasana di Rosario tidak normal. Para warga yang terlihat dari jendela kereta menampilkan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Ia mengingat laporan Evan bahwa berkat ilahi tidak lagi turun kepada para calon rohaniawan baru. Mengingat Rosario adalah negara yang berdiri di atas iman kepada Dewi Bulan Sironia, hilangnya berkat merupakan krisis besar yang mengguncang seluruh rakyat. Alon memikirkan situasi itu sambil mengamati kerumunan. Saat sedang tenggelam dalam pikiran, makhluk hitam kecil yang bersamanya tiba-tiba merasakan sesuatu dan bersembunyi di dadanya. Di saat bersamaan kereta berhenti, dan di luar Yutia sudah menunggu dengan senyum seperti biasa. Mereka saling menyapa,
lalu memasuki kantor Yutia untuk berbicara. Yutia menanyakan tujuan Alon, dan ia menjelaskan bahwa ia datang untuk urusan pribadi serta ingin bertemu sebentar dengan Yuman. Sebenarnya, Alon berencana mengambil sebuah artefak di labirin dekat Rosario, dan kunjungannya ke Yuman hanya alasan tambahan. Ketika Alon menanyakan kondisi Yutia terkait krisis berkat, Yutia menanggapinya dengan sikap yang tenang. Ia mengakui memang ada masalah, tetapi mengatakan percaya bahwa semuanya akan kembali normal dan bahwa ia mungkin dapat menemukan solusinya. Alon tidak memahami rinciannya, tetapi menerima keyakinan Yutia. Kemudian Yutia memberikan sebuah kotak kecil. Di dalamnya terdapat sebuah kalung dengan batu putih seperti berlian. Ia mengatakan bahwa ini adalah hadiah untuk Alon, sebagai pengganti hadiah ulang tahun sebelumnya yang menurutnya terlalu sederhana. Setelah sempat menolak, Alon akhirnya menerima kalung itu dan mengenakannya. Yutia tampak puas melihatnya. Tak lama kemudian, Kardinal Sergius datang memanggil Yutia. Ketika melihat kalung yang dikenakan Alon, Sergius tiba-tiba terkejut lalu cepat-cepat bersikap seolah tak terjadi apa-apa, membuat Alon bingung terhadap reaksinya. Alon meninggalkan ruangan Yutia untuk bertemu Yuman. Saat bertemu, Yuman menyapa Alon dan kemudian menyebut adanya rumor mengenai dirinya, bahwa ia adalah Dewa Petir Kalanon atau Rasulnya. Alon menjadi bingung, tetapi Yuman justru menyimpulkan bahwa rumor-rumor itu membuat identitas sejati Alon makin tersamarkan. Sebelum Alon bisa menjawab, Yuman berpindah ke pembahasan utama. Yuman menjelaskan situasi Rosario, sudah 2 tahun berkat Dewi tak turun sama sekali, dan komunikasi dengan Dewi terputus total. Ia meminta bantuan Alon, secara langsung, untuk bertemu sang Dewi. Alon terkejut dan menanyakan alasan Yuman memintanya, karena ia merasa tidak ada hubungan apapun dengan Sironia. Ketidaktahuan Alon membuat Yuman bingung sejenak, sampai kemudian Yuman seolah menyadari sesuatu dan berkata bahwa ia mengerti alasan Alon merahasiakannya. Yuman kemudian memohon agar Alon untuk sementara mengabaikan sumpah sang santo tersembunyi, yang konon ia buat di hadapan Dewi. Alon terdiam, hanya mampu mengulang dalam pikirannya, santo tersembunyi. Maksudnya aku, tanpa mampu menjelaskan kebingungannya. Alon dilanda kebingungan ketika mendengar Yuman menyebutnya sebagai Hidden Sein. Ia tidak mengetahui apa itu Hidden Sein, dan istilah itu bahkan tidak pernah muncul dalam Psychedelia. Dugaan terbaiknya hanyalah bahwa gelar tersebut berkaitan dengan Sein, namun ia tidak mengerti bagaimana Yuman sampai pada kesimpulan itu. Ia memandang Yuman dengan bingung, melihat keyakinan kuat dalam mata pria itu, dan menyadari bahwa kesalahpahaman itu sudah berlangsung sejak lama. Ia mengerti bahwa perlakuan hangat Yuman selama ini, bahkan memanggilnya Broter, semua berasal dari anggapan keliru tersebut. Meskipun Alon bisa saja terus berpura-pura dan menerima kebaikan itu, ia merasa tidak nyaman. Maka ia menegaskan bahwa ia bukan Hidden Sein. Yuman sempat kehilangan ekspresi, namun menerima pengakuan Alon dengan tenang dan bahkan meminta maaf karena telah gegabah. Sikap itu membuat Alon lega, tetapi segera ia merasa ada yang janggal ketika Yuman menyesali ucapannya yang dahulu menyuruh Alon melanggar sumpah pada Dewi. Yuman mengakui kesalahannya, namun tetap menunjukkan tanda-tanda bahwa ia belum benar-benar memahami penjelasan Alon. Ketika Alon menegaskan sekali lagi bahwa ia bukan Hidden Sein, Yuman mengangguk sambil tersenyum seakan sudah sepenuhnya paham, padahal jelas ia masih berada dalam kesalahpahaman. Alon merasakan deja vu, mengingat Magrina yang dulu juga sulit diluruskan. Yuman kemudian meminta Alon untuk bertemu seseorang setidaknya sekali, dan Alon akhirnya mengiyakan. Keesokan harinya, Alon pergi menuju Chamber of the Holy Spirit atas permintaan Yuman. Sesampainya di sana, ia mendapati 5 Kardinal Rosario sudah menunggu. Ekspresi mereka yang tidak ramah membuat Alon menyadari bahwa mereka menganggapnya seperti nabi sesat,
mengingat rumor-rumor yang menyebutnya sebagai penerima petir, Rasul Kalanon, atau bahkan dewa. Namun ia juga menyadari sesuatu yang lain, wajah para kardinal itu tidak sama dengan para kardinal korup yang muncul dalam Psychedelia. Hal ini membuatnya menyimpulkan bahwa tidak terjadi masalah besar di Rosario seperti dalam cerita asli. Saat Yuman membuka pintu ruangan suci itu, Alon merasa tertekan. Jika tidak terjadi apa-apa setelah ia masuk, ia akan sangat malu di hadapan para kardinal. Ia memutuskan mencoba hal yang sama seperti sebelumnya, menggunakan sihir. Ia masuk ke ruang marmer putih bersih itu, berdiri di depan patung Dewi Sironia, dan melafalkan, "Persif" atau melihat. Namun patung itu tidak merespons apapun. Sementara Alon kebingungan, Sergius yang menyaksikan dari luar merasa frustrasi bukan karena situasi tersebut, tetapi karena kesibukan tak berujung yang semakin berat akibat perintah Yutia. Ia berusaha sangat hati-hati karena Yutia semakin tidak stabil, sering berubah ekspresi secara drastis tanpa alasan. Ketika Yutia tiba-tiba mendesah dan muram, Sergius merinding. Mata merah darah Yutia berkilat, dan ia bergumam bahwa seharusnya mereka sudah menghancurkan sesuatu sejak awal. Saat itulah cahaya mulai mengalir dari patung dalam Chamber of the Holy Spirit. Di tempat lain, Hidan hidup relatif nyaman sejak kembalinya Great Moon. Dalam perjalanannya ke Rosario untuk melapor atas tugas dari Yutia, ia melihat pemandangan aneh, seorang Lizardman dan seorang elf berdiri berdampingan tanpa bermusuhan. Namun pemandangan lebih aneh berikutnya membuatnya terkejut. Di bawahnya, ia melihat dua sosok yang ia kenal, satu bermata emas dan satu lagi dengan pupil terbalik, bertengkar sambil saling mencengkeram rambut. Meskipun aura mematikan memancar dari tubuh keduanya, cara mereka saling tarik rambut dan bertukar hinaan justru membuat Hidan tak mengerti dan terperangah melihat kelakuan mereka. Hidan menatap dengan bingung ketika melihat seorang muncul di dekat Rosario, padahal ia seharusnya berada jauh di koloni. Di hadapannya, seorang sedang mencengkeram rambut seorang pria yang tidak ia kenal, saling menarik dan bertengkar dengan cara yang lebih mirip adu mulut kekanak-kanakan daripada pertarungan dua individu kuat. Hidan merasakan aura pembunuhan dari keduanya dan menyadari bahwa pria itu sama tidak biasa dan sama berbahayanya dengan seorang. Ia tak mampu memahami alasan mereka bertengkar dan setelah mempertimbangkan dirinya yang tak bisa membantu, ia memutuskan untuk diam-diam pergi sebelum mereka menyadari keberadaannya. Sementara itu, Yuman masih diliputi keraguan kecil yang muncul setelah Alon secara tegas menyangkal bahwa dirinya adalah Hiden Sein. Meski Yuman sudah sepenuhnya percaya sebelumnya, tatapan jujur Alon membuatnya sedikit bimbang. Namun ketika Alon memasuki kamar roh suci dan patung Dewi Sironia bersinar terang, keraguan itu lenyap. Di matanya, cahaya itu menjadi bukti bahwa Alon benar-benar Hiden Sein yang setia menjaga sumpahnya. Alon, yang tidak mengerti alasan patung itu merespons secara tiba-tiba, mendengar suara Dewi Sironia lagi. Ia menyadari perubahan nada bicara sang Dewi, yang kini berbicara lebih formal. Sironia hanya menyampaikan satu permintaan, menyelamatkan pelayan terbesarnya, dan mengatakan bahwa semua bencana akan terselesaikan jika itu dilakukan. Setelah itu, suara dan cahaya menghilang, membuat Alon terpaku kebingungan. Saat keluar dari ruangan, Alon menguji kembali kemampuan sensornya dan memastikan bahwa patung tidak merespons lagi. Ketika ia menyampaikan pesan Dewi Sironia kepada para kardinal, mereka segera menyimpulkan bahwa Dewi sedang berbicara tentang paus yang hilang. Mereka menyesal karena sebelumnya mempercayai rumor buruk tentang Alon dan, satu persatu, meminta maaf. Bahkan salah satu dari mereka menundukkan kepala dalam rasa malu. Para kardinal memuji keputusan Kardinal Yutia dan bergegas menangani keadaan darurat dengan sedikit harapan baru. Yuman kemudian menghampiri Alon dan kembali meyakinkan diri bahwa keraguannya kemarin hanya kekeliruan,
meski Alon masih mencoba menjelaskan bahwa dirinya bukan Hiden Sein. Yuman tetap menegaskan bahwa ia mengerti dan berlari untuk menyelesaikan urusannya yang mendesak. Setelah itu, Yutia mendekati Alon, mengucapkan selamat karena ia telah memperoleh dukungan para kardinal. Ia mengabaikan pertanyaan Alon mengenai keputusan Kardinal Yutia, dan mengatakan bahwa ia hanya mengatasi kontroversi kecil yang muncul karena rumor kematian Alon. Ketika Alon bertanya mengenai pergantian seluruh Kardinal Rosario, Yutia menjawab dengan tenang bahwa ruangan Dewan Kardinal secara tidak sengaja runtuh, menyebabkan semua kardinal kecuali dirinya meninggal. Ia menyampaikannya secara ringan seolah itu bukan masalah besar, bahkan menyebut bahwa Dewi Sironia pasti memanggil mereka karena membutuhkan mereka. Alon, yang mengetahui keadaan asli Kardinal Rosario dari Psychedelia, diam-diam melirik Sergius. Sergius menghindari tatapannya dengan ekspresi membeku. Mendengar suara Yutia, Alon mengalihkan kembali pandangannya sambil diliputi firasat tidak enak, bahwa Rasul Pembalasan belum menampakkan diri. Di pinggiran Rosario, pada sebuah gua kecil di atas tebing yang menghadap ibu kota, para kardinal, Roman, para kesatria suci, para inkuisitor, dan banyak rohaniwan berkumpul di depan ruang pertapaan tempat Paus saat ini tinggal. Mereka datang karena simbol pada pintu gua, yang biasanya memancarkan cahaya putih suci, tiba-tiba berubah setelah para kardinal menggunakan kekuatan suci. Simbol itu kini memancarkan energi gelap yang menetes seperti berasal dari jurang abis, membuat semua orang menyadari betapa serius situasinya. Yutia dan Yuman maju, menyalurkan kekuatan suci untuk menghapus simbol tersebut. Simbol itu menyerap kekuatan suci dengan kecepatan mengerikan, lalu hancur seperti logam meleleh yang dikikis abis, hingga lenyap seluruhnya. Ketegangan menyelimuti udara, tetapi segera dipatahkan oleh suara dari dalam gua. Paus Villaniard muncul setelah bertahun-tahun tidak menampakkan diri. Tubuhnya tampak kurus dan berjanggut panjang, tetapi ia terlihat sehat dan tertawa ringan, menyatakan bahwa ia telah memperoleh pencerahan baru. Semua orang tampak lega, kecuali Sergius yang merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Villaniard tidak menunjukkan sifat aslinya, ia tidak bertanya apapun, tidak marah karena pertapaannya diganggu, bahkan tidak bereaksi terhadap kardinal baru yang belum pernah dilihatnya. Sergius semakin curiga, namun belum sempat mengatakan apapun. Paus menarik perhatian semua orang. Paus yang tampak senang lalu mulai berubah. Rambut putihnya rontok dan berganti hitam, kulitnya menegang dan menjadi muda kembali, tubuhnya berotot, dan pada puncak transformasi, sepasang sayap putih suci muncul dari punggungnya. Para rohaniwan terpana, antara kagum dan bingung. Namun, Paus tidak berhenti di situ. Ia menunjuk seorang imam dan memintanya mengungkapkan perasaan pribadi saat melihat dirinya. Imam itu, seolah dipaksa mengatakan yang sebenarnya, mengaku merasa iri dan ingin menjadi seperti Paus. Saat imam itu mengaku, sepasang sayap baru tumbuh dari punggung Paus. Ia kemudian meminta orang lain untuk mengakui emosi mereka. Seolah berada dalam pengaruh gaib, para rohaniwan, kesatria suci, dan imam lain mulai mengaku merasa iri dan cemburu. Setiap pengakuan disusul dengan tumbuhnya lebih banyak sayap di tubuh Paus. Sayap bertambah dari satu pasang menjadi beberapa, lalu belasan, hingga puluhan pasang. Tubuh Paus akhirnya tertelan oleh jumlah sayap yang terus tumbuh, dan bentuk manusianya menghilang, digantikan makhluk bersayap raksasa dengan satu mata besar di tengah. Para rohaniwan yang tadinya kagum berubah ketakutan. Ketika Yuman hendak menyerang dengan kekuatan suci, makhluk itu sudah melayang di udara, berbicara dengan suara suci yang menipu, memerintahkan mereka untuk bangkit dan menerima pencerahan. Seorang imam yang pertama kali berbicara mulai menggeliat kesakitan. Tubuhnya retak, kulit dan dagingnya pecah seperti kepompong, dan dari dalam lahir sosok putih besar, kurus, dan menyeramkan.
Dalam sekejap, transformasi itu menyebar. Teriakan bergema. Rohaniwan dan kesatria berubah menjadi makhluk putih sejenis. Mereka mencabut senjata merah dari tangan mereka dan langsung menyerang siapapun di sekitar mereka. Sergius panik ketika melihat setiap korban berubah menjadi makhluk baru yang meneruskan pembantaian. Ia menoleh pada Yutia dan meminta arahan dengan suara gemetar. Namun Yutia hanya menatap makhluk bersayap dengan ekspresi muak, tanpa menjawab. Ketika salah satu makhluk putih menyerangnya, ia hanya menghela napas, lalu menghancurkan kepala makhluk itu dengan satu teknik sedulet. Saat itu, seorang pria muncul di hadapannya, Alon. Ia mengatakan bahwa ia datang karena merasakan kekacauan dan meminta Yutia tidak perlu menangani semuanya sendiri. Yutia terkejut dengan kehadirannya, matanya membesar seolah sesuatu yang disembunyikan telah terungkap. Alon memandang makhluk bersayap ratusan pasang itu dengan kerutan di wajahnya. Ia mengenali makhluk tersebut sebagai Seraph of Jealousy, entitas yang dalam game Psychedelia awalnya dikenal sebagai Angel of Purity, atau Malaikat Kemurnian. Ia tahu bahwa seharusnya makhluk itu muncul di raksas, bukan di sini, namun ia menyingkirkan keraguan itu karena situasi lebih mendesak. Yutia, yang tampak tidak biasa, mempertanyakan perkataan Alon sebelumnya. Namun sebelum Alon bisa menjelaskan lebih lanjut, Yuman memanggilnya dengan suara mendesak. Alon menunda menjawab Yutia karena ada hal yang lebih penting yang harus ia lakukan. Ketika Alon tiba, para imam dan ksatria suci merasa seberkas harapan. Meskipun sebagian belum pernah melihat kekuatannya, mereka semua mengetahui legenda yang menyertainya. Seekor kucing hitam di bahu Alon mengeong pelan, dan saat Alon mengucapkan assimilation, mata-mata hitam muncul di tubuh bayangan di belakangnya. Dalam sekejap, makhluk-makhluk putih yang baru lahir ditusuk duri hitam dari Spirit Tree dan digantung tanpa daya. Semua suara hening, dan mereka menyadari betapa menggugah dan mengerikannya kekuatan Alon. Saat Spirit Tree menghilang dan para makhluk jatuh, hanya Seraph of Jealousy yang tersisa, mengapung di udara dan memandang Alon. Para ksatria hendak menyerang, tetapi Alon menghentikan mereka. Ia menyatakan bahwa makhluk itu tidak bisa dibunuh saat ini. Yuman bingung, namun Seraph sendiri menegaskan bahwa ia tidak dapat dilukai hingga saat kelahirannya sebagai Sin. Seraph kemudian bergerak menuju ibu kota, Rosario. Meskipun para imam dan kardinal mencoba menyerang, semua serangan sia-sia. Alon menjelaskan bahwa kemampuan, inaction, membuat serangan apapun mustahil sampai makhluk itu selesai bermetafora. Semua hanya bisa menyaksikan bencana yang tak terhindarkan. Ketika Seraph tiba di langit Rosario, ia mulai berbicara kepada warga, menanamkan ketakutan, rasa hormat, dan keputusasaan. Saat ratusan sayapnya melipat dan patah, tanda kelahiran Sin mulai tampak. Semua orang dipenuhi rasa ngeri ketika proses perubahan itu dimulai. Pada saat yang sama, Alon yang telah menunggu momen itu akhirnya bergerak. Ia tahu bahwa ketika Seraph berada di antara fase, bukan lagi Seraph, tetapi belum sepenuhnya Sin, itulah satu-satunya kesempatan. Alon mengaktifkan Reverse Heaven. Tubuhnya diselimuti cahaya putih, bintang-bintang muncul di atas kepalanya dan membentuk galaksi. Tekanan pada tubuhnya sangat besar hingga mana core-nya terasa seolah meleleh. Namun ia tetap melanjutkan analisisnya. Ia menyimpulkan bahwa sihir-sihirnya tidak akan cukup kuat. Reverse Heaven hanya memperluas jangkauan, bukan memperkuat daya hancur. Maka, Alon mengingat gagasan Penia tentang menggunakan mana yang tak terkendali sebagai simulasi tembakan massal, meski tak stabil dan tidak lengkap. Penia telah memperingatkannya bahwa sihir itu berbahaya dan tidak boleh digunakan di tempat ramai. Namun saat ini, ia tak memiliki pilihan lain. Setelah memerintahkan Yutia mempersiapkan sesuatu sebelumnya, Alon membentuk perhitungan tertaut, 4 segel. Lalu,
Di bawah langit senja, ia menghapus semua keraguan dan meluncurkan teknik yang belum sempurna itu. Meteor shower. Dari galaksi yang terbentuk di angkasa, hujan bintang mulai jatuh. Yuman menatap kosong pada pemandangan di hadapannya. Para ksatria suci, para imam, dan semua orang yang sebelumnya hampir menyerah kini sama-sama terpaku, menatap langit tanpa kata. Di sana, seorang pria berdiri diselimuti cahaya putih, dengan senja di belakangnya dan galaksi yang terbentang di langit. Pria itu adalah Markis Palatio, berdiri di tengah hujan meteor yang turun dari langit senja, indah, gemilang, sekaligus menghancurkan. Ratusan hingga ribuan meteor melesat turun, menghantam Sin Jealousy yang belum sepenuhnya lahir. Sayap-sayap yang seharusnya menjadi nutrisi serta kokon besar yang seharusnya membentuk tubuhnya hancur lebur oleh hujan meteor itu, seolah meniru bagaimana Dewi Sironia menghapus segala ketidaksempurnaan dari dunia, sebagaimana tertulis dalam kitab suci. Seseorang tanpa sadar berseru, namun tak ada yang menjawab. Semua orang hanya dipenuhi keheningan dan kekaguman. Yuman lalu melihat ke bawah, ke arah Rosario. Beberapa meteor yang meleset dari Seraph jatuh menuju kota, membuatnya tegang. Namun semuanya meledak di udara, diblokir oleh cahaya putih tak kasat mata. Yuman segera menyadari bahwa itu adalah mekanisme pertahanan benteng ilahi yang hanya aktif jika ada dua kardinal. Ia kemudian teringat pada percakapan Alon dan Yutia sebelumnya, menyadari bahwa keduanya tidak hadir saat ini, dan tertawa pahit. Dengan itu, ia mengerti satu hal, Alon telah mengetahui semuanya sejak awal. Yuman pun menyebutnya sebagai Hidden Sein. Ketika hujan meteor berakhir, Alon turun ke atap kuil dengan Thunderstep. Ia mematikan Reverse Heaven dan terengah-engah. Detak jantungnya tidak terkontrol, penglihatannya kabur dan kembali fokus secara bergantian. Ia tidak yakin apakah ia bertahan selama 30 atau 40 detik, namun ia menyadari itulah batasnya tanpa divinity. Darah hangat menetes dari hidungnya, namun ia puas karena dapat bertahan tanpa menggunakan divinity sama sekali, meskipun berarti ia menjalankan ritual itu tanpa pengaman, yang dapat melelehkan otaknya atau merusak mana core-nya. Alasan Alon mengambil risiko itu sederhana, ia tidak bisa lagi membakar divinity secara sembrono. Ia harus menyimpannya untuk pertempuran-pertempuran melawan Sins yang masih menunggu. Ia kemudian menatap langit, melihat kokon Sin Jealousy yang terkoyak seperti kain lap, hancur sebelum tubuhnya sempat terbentuk sepenuhnya. Alon merasa telah melakukan semua yang mungkin. Ia menyerang sebelum transformasi sempurna, memberikan kerusakan maksimal. Lebih penting lagi, ia merebut referensi yang seharusnya menjadi kekuatan Sin Jealousy dan melindungi warga yang kini hanya tinggal bentuk putih murni. Karena Sin Jealousy memperoleh kekuatan dari referensi dan rasa iri manusia, Alon sengaja menunjukkan dirinya di depan semuanya, menggunakan ritual besar dan Thunderstep agar dirinya menjadi pusat perhatian, bukan Sin tersebut. Jika saja ia memiliki sedikit lebih banyak waktu, hasilnya mungkin lebih baik, tapi ia tahu bahwa Sin yang mulai bangkit tidak bisa dibunuh, hanya dilumpuhkan. Pada titik tertentu, kokon itu berhenti menerima kerusakan, menandakan batas serangan. Alon menerima kenyataan itu dan bersiap menghadapi apa yang akan terjadi, karena Sin Jealousy mulai bergerak dengan kondisi tubuh yang compang-camping. Di tempat lain, Apostle of Jealousy atau Rasul Kecemburuan, memandang ke arah Rosario dengan wajah masam. Ia terlihat terganggu melihat para kardinal, ksatria suci, dan para imam berbondong-bondong turun untuk membantu Alon. Matahari telah sepenuhnya terbenam, dan kegelapan mengambil alih. Kokon Sin Jealousy tampak seperti rongsokan. Dengan kesal, sang apostel menyebut nama Markis Palatio. Ia menyadari bahwa jika bukan karena Alon, semuanya akan berjalan sesuai rencana. Seraph akan memakan para tokoh suci Rosario sebagai persembahan, menyerap referensi dan ketakutan, lalu lahir sebagai Sin.
Pada saat dia muncul, seluruh Rosario sudah dikuasai. Namun rencana sempurna itu hancur karena satu orang. Sang apostel mengakui bahwa ia telah meremehkan Alon. Kekuatan Alon jauh melebihi yang ia perkirakan. Meski demikian, ia merasa lega karena ia telah menyiapkan rencana cadangan. Dengan satu jentikan jari, dari tanah gersang muncullah makhluk-makhluk putih yang mirip dengan ciptaan Seraph. Mereka muncul bukan hanya di satu tempat, tetapi di seluruh Rosario. Penduduk berteriak ketakutan. Meski makhluk-makhluk ini lebih lemah dibandingkan ciptaan Seraph, jumlah mereka yang sangat banyak mengisi kekurangan tersebut. Sang apostel telah menyiapkan ini selama ratusan tahun, dan kini semuanya terjadi seperti yang ia inginkan. Kekacauan dan teriakan itu akan mengembalikan referensi dan energi yang dibutuhkan oleh dia. Mendengar suara keberhasilan rencananya, sang apostel mengangkat tangan, mengarahkannya pada Alon yang berdiri lelah di atap kuil. Ia menyadari bahwa Alon sangat kelelahan, tidak mampu mendeteksi sihir sederhana sekalipun. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menyingkirkannya. Ia mengumpulkan mana gelap di ujung jarinya dan meluncurkannya. Namun sebelum serangannya mencapai Alon, dua suara ledakan menggema dari kejauhan. Dua cahaya bergerak cepat dari arah tembok timur dan barat Rosario, satu cahaya emas terang, yang lain kegelapan hitam pekat. Serangan sang apostel terhapus begitu saja ketika bersentuhan dengan cahaya emas di tembok. Dalam sekejap, tangan sang apostel dipelintir paksa oleh banyak tangan hitam yang muncul dari kegelapan. Sang apostel menjerit kesakitan. Dan di hadapannya, dua sosok sudah tiba, Raja Kutukan, dikelilingi tangan-tangan hitam yang mengerikan, dan Dewa Petir, diselimuti petir kuning yang menyala. God of Thunder berbicara dengan dingin. King of Curses menatapnya tajam dan berkata kejam. "Bajingan, berani-beraninya kau menyentuh saudaraku."